Baik, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan Hendro di channel Kelas Coding. Pada video kita kali ini kita masih akan melanjutkan ya topik kita terkait Spring MVC ya, membangun website tentunya di Spring MVC. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait form submission gitu ya. Jadi bagaimana menghandling data yang kita kirimkan misalnya dari sebuah form isian gitu ya. Misalnya kalau kita apa ya, biasanya kan kalau di website itu ada apa, seperti form registration gitu ya, kita isi datanya, kemudian kita tekan tombol register atau tekan tombol submit gitu ya. Terus datanya akan dikirimkan ke controller, kemudian mungkin nanti controller akan tersimpan ke dalam database. Nah, itu yang akan kita lihat pada video kita kali ini. Oke, langsung saja kita lihat di video kita berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Baik. Ya, seperti sebelumnya teman-teman, jadi di video ini bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan video ini, ya, saya sarankan teman-teman untuk mengikuti playlistnya dari awal gitu ya, supaya bisa memahami flow-nya ya, supaya tidak bingung nih di video kita kali ini. Jadi sekali lagi yang belum mengikuti dari awal, silakan lihat playlistnya dan dari sana teman-teman bisa mulai dari video yang pertama gitu ya supaya nanti begitu masuk di video yang ketiga kalau nggak salah, yang ini terkait Spring MVC, teman-teman tidak kebingungan. Oke, nah kita lanjut aja. Ya, jadi nanti targetnya kita itu kita akan buat sebuah form. Ya, kalau kemarin kan kita udah sampai di sini menampilkan data yang kita kirimkan dari controller atau dari backend-nya gitu ya, dan bisa kita tampilkan di view-nya di sini. Nah, sekarang kita balik gitu ya. Misalnya kita akan buat sebuah apa form inputan gitu. Ya, mungkin menginput kode, nama dan price-nya gitu ya. Terus kita submit ya atau tombol save gitu. Kita save gitu nanti masuk ke dalam datanya itu dikirim ke dalam controller ya, kemudian sampai ke dalam static datanya ya. Kalau kita ingat teman-teman, saya buka dulu yang produk service di sini. Nah, ini kan belum database ya, belum connect ke database, hanya tersimpan dalam variabel gitu ya, products di sini. Jadi kita tambahkan ke dalam variabel ini gitu ya, secara temporary gitu. Jadi datanya diterima dari depan, dari form, disubmit dan masuk ke dalam variabel temporary ini dan dikembalikan lagi untuk ditampilkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini gitu ya. Nah, itu target kita. Oke. Nah, kita mulai saja dengan yang pertama, mungkin saya mau buat formnya dulu ya. Bagaimana menampilkan formnya. Oke. Jadi kita buat template-nya dulu tentu saja. Halaman HTML-nya ya maksud saya. Di sini mungkin kita buat aja mungkin namanya add HTML. Oke, isinya ya ini kita copy aja, nanti kita edit konten di tengahnya gitu ya. Jadi indeksnya saya close dulu, kemudian ya bagian table ini kan yang akan kita remove gitu ya. Bagian tablenya ini yang akan kita remove dan kita ganti dengan misalnya ya kita kasih title misalnya add new product lah gitu. Oke, kemudian mungkin di sini ada form. Saya buat dalam div. Yang pertama, ya nanti saya akan buat sebuah form gitu ya. Kemudian biasanya form itu methodnya itu post gitu ya. Kemudian di sini ada masing-masing fields-nya ya. Yang pertama kita buat ini kita pakai kelasnya Bootstrap sekali lagi stylingnya. Jadi saya pakai form group di sini. Kemudian di sini ada label. Kemudian beri nama kode aja. Dan yang berikutnya adalah inputnya ya. Input type-nya adalah text. Dan sekali lagi kita pakai form control di sini sebagai apa namanya stylingnya Bootstrap. Oke, that's it. Seperti itu. Dan ya kita buat ada 3 field tadi ya. Name dan price. Kita tulis saja dulu di sini name dan apa? Price gitu ya. Dan yang paling bawah mungkin di sini saya break line, kemudian saya buatkan paragraf untuk membuat form submission atau buttonnya. Di sini berarti misalnya kita buat aja button.
Saya beri value-nya submit atau save, terserah teman-teman di situ. Kemudian di sini mungkin kita kasih class button, ya kan? Buttonnya primary aja gitu. Warnanya nanti defaultnya biru gitu ya. Type-nya kita kasih submit. Oke, saya kasih type submit. Nah, harusnya dengan halaman add HTML ini kita udah punya formulirnya nih ya. Form sederhana ya, ada untuk menginput kode, nama, price ya. Mungkin price saya ganti jadi number ya, karena nanti harganya itu kan dalam bentuk number bukan teks. Oke, terus nanti ada submit. Ya, ini belum selesai tentunya, ini belum ada hal-hal yang terkait spesifik terhadap Spring ya, khususnya nanti untuk template engine-nya. Itu nanti kita coba lakukan berikutnya. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu ini bisa tampil atau tidak gitu ya. Kemudian ya saya update sedikit controllernya untuk bisa mengakses halaman add ini ya. Di sini saya tambahkan misalnya public string add gitu. Kemudian mungkin di sini saya tambahkan return add. Oke, dan ya di sini get mapping. Get mapping dengan URL mungkin add. Jadi nanti saya kalau ingin menampilkan formnya tadi, saya panggil di URL itu localhost 8080 /add. Maka harusnya dia akan return halaman HTML add.html ini. Oke. Baik, kita coba aja dulu. Oke, ini udah saya jalankan ternyata. Oke, nah kalau sudah dijalankan bisa langsung dicoba ya. Ya, kita coba aja di sini. Localhost 8080 ya, ini dia buka defaultnya ya langsung ke tabel ini. Berarti kalau saya /add harusnya ke formulir tadi. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini, ini saya bisa input kode, nama dan price. Sekali lagi teman-teman, kita belum mementingkan tampilan di sini ya. Jadi ya formnya ini kelihatan besar kayak gini ya karena memang belum mengatur layoutnya atau tata letaknya. Oke, jadi dia masih memakan seluruh bidangnya di sini. Oke, nah baik. Ini udah berhasil kita tambahkan. Dan sekarang kita coba modifikasi di bagian controllernya terlebih dahulu. Baik, nah jadi nanti saat saya mau submit gitu ya, saat saya mau submit di sini ya, jadi data-data di sini ini, misalnya yang saya input di sini asal-asalan gitu ya, begitu saya submit itu harus bisa di binding atau harus bisa ditangkap oleh si controllernya, oke, si home controllernya ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti di sini saya akan buat string, mungkin saya beri nama save kayak gitu. Oke. Jadi saya harus bisa manggil si save ini. Mungkin saya akan return lagi balik ke index gitu ya. Seperti ini biar nggak ada error. Terus biasanya kalau kita klik tombol submit gitu dia butuh post ya. Post submission, bukan get lagi. Nah, di sini mungkin saya beri nama save. Jangan lupa diimport postnya di atas ya. Untuk post mappingnya yang ini, oke. Nah, seperti ini. Jadi biasanya akan kalau kita pakai apa ya framework yang lain mungkin ya kita teman-teman pasti udah menduga di formnya itu selain ada method ada apa actionnya gitu ya. Actionnya tadi namanya adalah /save tadi gitu ya. Oke, relative path-nya seperti ini. Nanti begitu kita klik tombol submit atau simpan di sini, maka actionnya ini artinya dia akan manggil yang ini. Oke. Nah, saya juga harus bisa mengirimkan data-data yang kita input di sini, ya kan? Kodenya, namanya, price-nya gitu. Nah, biasanya kalau kita umumnya ya kalau misalnya teman-teman masih ingat mungkin kalau masih menggunakan PHP, biasanya kita akses melalui name-nya ya. Di sini kita sebutin name-nya apa, mungkin name-nya kode gitu ya. Kode, terus nanti di sini ada name-nya name, kemudian price-nya di sini name-nya price gitu ya. Kemudian nanti di controller kita ambil elemen-elemen input tadi itu ya di dalam sini. Ya boleh-boleh aja seperti itu, tetapi kita akan menggunakan cara yang yang lebih mudah yang digunakan oleh si Spring Boot dan Thymeleaf gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama saya harus binding dulu ya objeknya. Nah, saya binding di dalam yang pertama saat kita mau menuju ke
form add tadi ya, itu kan kita akses yang ini gitu ya. Jadi waktu saya slash add itu kan saya membuka add HTML di sini. Itu saya menuju ke halaman HTML. Nah, di sini saya bawa objeknya, saya beri nama seperti biasa ya. Ini konteksnya kita buat, terus kita buatkan objek atributnya ya. Model, kemudian di sini saya set atributnya sama seperti di atas itu ya. Atribut, saya beri nama, namanya boleh apa saja, tapi tentunya supaya semantik saya beri nama product. Dan di sini saya kasih new product. Ya, artinya apa? Artinya di sini saya mengirimkan objek produk yang baru, ya. Oke. Di dalam konteks yang namanya produk ini, ya, dalam atribut produk. Nah, seperti yang teman-teman juga sudah tahu bersama di video kita sebelumnya, kalau saya udah tambahkan seperti ini artinya objek new product ini bisa diakses di dalam view-nya, gitu ya, di add HTML ini. Oke, saya bisa akses di sana. Saya bisa ambil mungkin value-nya gitu ya. Di sini kan di dalam kode produk, di dalam produk ini ada kode, nama dan lain-lain. Gitu ya, saya bisa akses. Ya, kita coba aja. Nah, di sini saya langsung coba. Caranya seperti apa? Caranya kita binding dulu objeknya di form-nya ini. Ya, di sini saya kasih th object. Oke, th object itu saya binding ke atributnya tadi, yaitu produk. Oke, atribut produk ini nama produk ini kita dapat dari sini, yang gini. Oke, nah di sana kemudian actionnya, nah kita nggak bisa cuma nulis seperti ini karena TimeLive itu perlu kita beritahu secara pasti ya dengan sintaksnya dia, yaitu menggunakan tanda keong add seperti ini, kemudian kita slash save. Nah, ini adalah path kita. Nah, terus teman-teman perhatikan ini baru ya, ini sintaksnya si TimeLive ya. Direktifnya dia seperti ini untuk menuliskan relative link gitu, relative path. Add slash save seperti ini. Oke. Nah, kemudian masing-masing field ini tinggal kita binding ya menggunakan namanya itu th field. Nah, ini name-nya ini saya bisa remove aja. Saya bisa pakai th field namanya. Nah, seperti ini. Terus kita kasih nama yang pertama itu kode. Nah, ini sintaksnya sedikit berbeda untuk ngebinding. Pakai tanda bintang di sini ya. Nah, ini artinya apa? Artinya field ini ya. Field ini, atau kalau kita lihat secara visual, field kode yang ini, text box-nya ini itu dibinding dengan field kode yang didapat dari objek produk yang kita kirimkan di dalam atributnya tadi, gitu ya. Nah, ini sintaksnya sensitif ya. Kalau misalnya di kelas produknya itu, jadi dia ambilnya itu dari kelas produk di sini, di entity class-nya, dia ngambilnya dari sini ya. Kode, nama, name, dan price. Oke, jadi saya mapping atau saya binding yang pertama adalah kode. Nah, kemudian untuk yang name ya sama, tinggal th fields, name. Nah, kemudian yang price, kita kasih th field price di sini. Oke. Ini otomatis akan ngebinding ya, ngebinding apapun yang ada di dalam produk itu akan ada di dalam field ini, ketiga field ini. Oke, kita coba. Ini saya coba running dulu, kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, dia udah running, kemudian kita coba refresh. Oke. Nah, teman-teman lihat ini nggak ada apa-apa di sini, tapi coba sekarang saya ubah ya. Saya ubah di controllernya. Nah, kalau tadi ini kosong ya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, sekarang saya coba kasih misalnya 1L, kemudian product code-nya itu 001, product name-nya itu sample, harganya itu 100. Oke, seperti ini. Kemudian saya save. Oke. Dan kalau kita lihat lagi di sini, kemudian saya coba refresh. Nah, teman-teman lihat. Sekarang langsung otomatis ada value-nya di sini sesuai dengan objek yang kita kirimkan di sini, atribut ini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya objek yang kita kirimkan di sini itu seperti dibinding ya. Dibinding ke dalam form ini. Oke. Nah, sehingga nanti kalau saya kirimkan kembali, ya objek yang ada di form ini yang akan kita tangkap gitu, yang akan kita terima di sini. Oke, yang akan kita terima di sini. Nah, otomatis di sini saya bisa langsung tulis aja produk.
otomatis objek produk itu yang akan dikirimkan saat kita submit. Gitu ya. Nah, karena konteks kita ini adalah nge-create baru, create new product, artinya ya harusnya produknya tadi kosong aja seperti ini. Ya, nggak usah dikasih nilai awal gitu ya. Nanti teman-teman saat kita mungkin di video berikutnya saya akan jelasin tentang bagaimana edit data di form gitu ya. Nah, kita bisa pakai cara yang barusan tadi kita lakukan gitu ya. Jadi saat saya klik edit gitu, nanti formnya itu udah ada isinya kan gitu ya. Nah, kita bisa pakai cara yang sama tadi. Oke, tapi itu kita bahas nanti di video berikutnya. Nah, sekarang yang add aja dulu. Oke, nah sekarang teman-teman udah lihat bagaimana dia di binding gitu ya. Objek produk yang kita kirim di sini itu seperti melekat di sini gitu ya. Artinya kalau saya utak-atik nilainya di sini, value kodenya, value name-nya, value price-nya, terus saya submit, itu dia akan dikirim. Dikirim ke mana? Dikirim ke action ini ya, save. Nah, save-nya kebetulan kita handling di sini. Oke. Dan di sini kita kasih tipenya adalah produk yang akan dia terima, objek produk. Oke. Nah, ini udah bisa langsung saya coba aja di sini ya. Misalnya kita system.out.println aja dulu. Kita make sure bahwa datanya sampai. Oke, saya ambil aja produk get name mungkin ya, namanya aja. Oke. Ya harusnya kalau name-nya saya dapat, yang field-field yang lain juga pasti saya bisa dapat gitu. Oke, kita coba aja dulu. Ini saya coba clear aja dulu biar kita bisa dapatkan namanya tadi ya. Kemudian kita buka di sini, saya coba panggil. Oke, teman-teman lihat udah kosong ya, karena tadi kita udah hapus ini new produknya, kita udah buat yang defaults ya, manggil constructor yang default. Nah, sekarang kodenya misalnya 006, namanya misalnya produk ke 6 dan harganya misalnya 600. Ini cuman sampel, harusnya di sini kita bisa dapatkan tulisan produk ke 6 gitu ya. Saya coba submit. Oops, sorry, sebentar. Saya manggil save. Oke, ini keliru, ini ada keliru pasti di sini. Kita coba cek. Sorry teman-teman, ini harusnya TH action. Nah, bukan cuman action ya, karena ini adalah sintaksnya si timelive. Jadi kita harus awali dengan TH gitu ya, TH action. Sorry. Saya save dulu. Oke, kemudian saya coba lagi. Oke, kemudian di sini, di sini tadi /add gitu ya. /add, kemudian sekali lagi 006, produk ke 6, atau produk 6, di sini misalnya 600. Oke, ini cuma sampel, langsung kita coba submit. Oke. Nah, ini datanya belum ada tentunya, kita belum passing balik. Nah, teman-teman lihat di sini, kita udah dapat nih nama produknya produk 6. So, artinya di sini sebenarnya kita udah dapat objek ini kan ya. Tinggal mau diapain nih. Misalnya dalam kasus kita nantinya ya kita simpan sampai ke service-nya di sini kan ya. Kita simpan ke dalam sini. Atau nanti kalau kita udah sampai ke database, harusnya datanya itu tersimpan ke dalam tabel gitu. Oke? Baik, nah untuk sementara kita belum sampai ke sana tentunya ya, belum masuk sampai ke database. Oke, kita akan simpan sampai ke sini aja dulu. Jadi kita buatkan fungsi di sini untuk menyimpan masuk ke dalam database gitu ya. Nah, yang pertama, oke, kita langsung buat aja public, misalnya void add product. Ini cuman contoh aja, kemudian product. Ya, seperti ini. Dan ya harusnya cuman products titik add gitu ya, yang kita kirim. Produk ini saya add ke products. Products itu yang ini. Oke. Nah, kalau kita teman-teman perhatikan di sini tadi formnya itu cuman kode name price ya. Untuk ID-nya ya, untuk ID-nya itu kita buat misalnya kalau di database biasanya kan apa? ID itu auto increment ya. Nah, tapi karena kita belum bersentuhan dengan database, untuk sementara saya buat seperti ini aja. Product set ID kita ambil dari sistem current time list aja ya. Nah, ini kayak dia auto generate gitulah ID-nya ya. Nah, ini kita modif sedikit. Oke, ini juga saya coba modif sedikit.
supaya hasilnya kurang lebih sama gitu. Current time list. Oke, kita coba dulu sekarang. Saya panggil depan. Nah, current time list itu kayak gini ya. Jadi kayak ya kayak acak gitulah dalam datanya gitu. Ya walaupun di sini apa namanya, karena bersamaan dipanggil jadi kelihatannya sama gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu cuma sampel aja. Nah, oke, ini kita udah simpan ke sini, kemudian dari home controller ya tinggal manggil simpan ke sana gitu kan. Manggil service-nya untuk disimpan. Oke, jadi di sini ini bukan dicetak gitu ya. Tapi kita product service titik udah ada add product. Nah, tinggal kita kirim produknya ke sana. Masuklah ke dalam product service. Kemudian dia return ke index. Nah, ini kita bisa ya saya bisa copy paste aja yang ini. Ya, jadi setelah dia simpan, dia baca lagi gitu kan di sini. Dia baca lagi. Nah, dia butuh model ya di sini tambahkan model, jangan lupa. That's it. Ya, ini harusnya logiknya dia udah simpan ke dalam static variabelnya tadi di sini, kemudian dia tampilkan semua, dia baca lagi semua. Jadi apa namanya, ekspektasinya itu data yang barusan kita tambahkan itu akan kelihatan di tabelnya. Oke, kita coba dulu. Kalau ada error nanti kita bisa lihat errornya karena apa. Oke. Baik, jadi di sini ini datanya ada 5. Kemudian saya coba add kodenya data ke 6, misalnya produk ke 6, harganya misalnya 600. Oke, saya coba submit. Oke, ini ada error, kita coba tracing. Ini errornya di product service 27. Oke, product service 27. Oke, dianggap ini null pointer. Kita cek dulu. Oh ya, ini karena list ya, bukan array list. Artinya saya nggak bisa add gitu ya. List itu dia bukan kelas konkret, tetapi adalah interface. Kecuali kita deklarasikan sebagai array list gitu ya. Atau assignment-nya di sini adalah sebuah objek konkret gitu. Nah, itu baru bisa kita pakai. Jadi ini saya modifikasi sedikit. Saya pakai array list di sini. New array list. Oke, dengan generiknya produk. Oke, seperti ini. Saya modifikasi dulu. Ini saya bisa copy. Kita pakai fungsi add-nya aja ya. Saya copy paste aja dulu di sini. Ini tutup, ini saya hapus. Sebenarnya fungsinya sama aja kayak tadi, cuman supaya ini nggak error ya. Jadi saya ubah jadi array list di sini. Nah, di sini saya pakai add supaya dia bisa ditambahkan. Add. Oh, sorry. Oke, kemudian di sini juga add. Iya, di sini juga sama. Iya, saya add seperti ini. Ya, ini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama kayak tadi ya, untuk inisialisasi apa namanya datanya gitu ya. Inisialisasi datanya. Sebentar. Jangan lupa di import. Oke. Jangan lupa di import array list-nya. Oke, seperti ini. Ya, harusnya hasilnya tetap sama. Kita coba. Ya, ini datanya ya, sama ya. Sekarang saya coba add. Kemudian tadi 006, produk ke 6, harganya 600, seperti itu. Dan kita coba submit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, seperti itu ya. Dapat nih datanya, bisa kita submit, bisa kita kirimkan. Masuk ke dalam tabel atau ke dalam data statiknya yang di sini tadi. Oke, jadi teman-teman bisa lihat perubahannya di sini. Kemudian di sini juga ada perubahan tadi. Dan ya ini tadi halaman untuk add-nya, untuk form-nya tadi. Baik, nah di sini juga kalau teman-teman bisa lihat, khususnya yang ini ya. Khususnya yang ini, welcome, terus ini juga sama. Nah, ini kan fungsi yang sama. Kenapa nggak kita return-nya itu bukan ke halaman indeksnya langsung, tetapi return-nya itu di redirect ke sini. Gitu ya, di redirect ke sini. Ya, kalau kita lihat ini di form-nya,
di halaman HTML-nya, di browsernya. Jadi waktu setelah saya save tadi, ya dia memang tampil tabelnya, teman-teman perhatikan, tetapi lihat di URL-nya. URL-nya itu masih /save. Ya, harusnya kan dia kembali ke depan ya. Kembali ke depan itu kan begini tadi. Gitu ya. Nah, ini tadi ada /save di sini. Gitu ya. Kita coba lagi. Skenario-nya seperti ini. Coba saya add lagi 007 produk ke-7. Misalnya di sini 7.000. Oke, saya submit. Teman-teman perhatikan nih URL-nya, saya submit, save, masuk ya. Nah, tapi coba kalau kita submit lagi, saya save, saya refresh gitu ya. Teman-teman perhatikan. Saya coba continue. Nah, teman-teman lihat nih datanya. Nah, ini saya refresh lagi, continue. Dia masuk terus. Kenapa? Ya karena sebenarnya request-nya itu tidak berpindah gitu ya, yaitu masih di save. Jadi kalau saya refresh artinya dia akan melakukan request yang sebelumnya. Request yang sebelumnya itu apa? Request sebelumnya itu ya berusaha menyimpan data tadi kan. Submit form tadi itu request sebelumnya yang dia berhasil eksekusi oleh browser ini. Jadi kalau saya refresh seperti ini terus saya continue, ya dia akan lakukan hal yang sama sebelumnya. Nah, teman-teman bayangkan kalau aplikasi ini real masuk ke database mungkin akan ada exception ya. Karena mungkin datanya duplicate gitu ya. Nah, ini biasanya diatasi dengan kita redirect ya. Setelah kita save, kita redirect gitu. Supaya kalaupun di refresh tidak akan kejadian seperti yang barusan saya tunjukkan. Oke, dan kita bisa reuse juga fungsi yang sudah kita punya. Jadi, instead of kita return di sini indeksnya, terus prosesnya itu seperti ini, ya sebenarnya saya bisa langsung redirect. Redirect di sini ya. Jadi, saya redirect ;2 panggil rootnya. Rootnya itu ya slash aja seperti ini, gitu ya. Rootnya itu slash aja seperti ini atau manggil ke sini ya. Jadi dia manggil setelah berhasil dia simpan, dia di redirect ke sini artinya manggil yang ini. Oke, kita coba save sekarang. Oke, dan kita lihat di browsernya seperti apa. Oke, ini saya coba balik ke depan. Oke, teman-teman lihat udah ke reset lagi datanya, terus kita coba add. Nah, sekarang saya tambahkan lagi 006, produk ke-6, dan harganya 6.000. That's it. Nah, kita perhatikan di URL-nya di atas. Kemudian saya coba submit. Ya, teman-teman lihat datanya masuk, dan URL-nya itu ke localhost 8080, bukan save lagi tadi kan ya. Karena begitu dia berhasil disimpan, dia langsung di redirect. Redirect itu maksudnya dia dia meminta browser untuk merequest lagi URL yang lain, yaitu yang ini. Jadi setelah berhasil dia disimpan, gitu ya, responnya itu dia minta browser untuk redirect ke sini nih, ya. Ya tentu saja kalau di kasus-kasus aplikasi yang lain ya kita bebas mau redirect kemana aja. Mungkin kalau itu adalah submission untuk form registration misalnya, begitu di redirectnya ke halaman sukses gitu ya, menampilkan informasi tentang misalnya terima kasih registrasi Anda sudah berhasil, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di kasus kita ini kan setelah berhasil disimpan, kita redirect ke halaman depan atau ke halaman tabelnya tadi di sini. Oke, sehingga ya saya refresh pun ini nggak akan ngaruh apa-apa ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya refresh, dia nggak akan submit lagi karena request yang terakhir yang berhasil dia eksekusi adalah mengakses halaman tabel ini, bukan save tadi. Oke? Nah, ini sedikit terkait redirect juga ya, kita bahas di sini. Baik, nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk topik kita di video kita kali ini. Di video mendatang kita akan bahas bagaimana proses handling untuk form editing gitu ya, mengedit data yang sudah ada tadi terus kita edit gitu atau kita hapus misalnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, nyalakan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau konten-konten terbaru dari channel Kelas Coding. Oke, sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.